warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Pitaloka, NIM 81111420040, nomor presensi 39, akan menyampaikan jawaban UTS Hukum Islam nomor 2 mengenai sumber hukum Islam dan kategori ilmunya. Sumber hukum Islam menurut pendapat Syafi'i ada 4, yakni Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Pendapat Syafi'i ini disandarkan pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Dalam Al-Quran memuat mengenai akidah, syara, dan akhlak. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama karena Al-Quran itu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran itu dibedakan menjadi 3, akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, akidah adalah keyakinan berupa kepercayaan akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa yang berpusat di dalam hati, diikrarkan dengan niat dan diamalkan dalam perbuatan. Lalu yang kedua ada syariah, yaitu hukum atau aturan hukum Allah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran dan hadis yang wajib dijalani oleh umatnya di dalam menjalankan kehidupan sebagai pedoman hidupnya. Yang ketiga ada akhlak, adalah tingkah laku seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Lalu cabang-cabang dari ilmu Al-Quran itu ada yang pertama ilmu mawatin al-nuzul adalah ilmu yang menerangkan mengenai tempat turunnya ayat masa awal dan akhirnya dari ayat Al-Quran itu turun. Yang kedua, ilmu asbab al-nuzul adalah ilmu yang menjelaskan mengenai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga, ilmu tawarik al-nuzul adalah ilmu yang menerangkan mengenai urutan dari turunnya ayat Al-Quran satu persatu mulai dari awal hingga akhir, serta urutan turunnya surah dengan sempurna. Lalu sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis, adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang berada pada tingkatan di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis, sebagaimana firman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Lalu, hadis itu, cabang-cabang ilmu hadisnya dibedakan menjadi yang pertama, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang menjelaskan mengenai biografi dari para perawi berupa kelahiran, dari siapa guru perawi itu memperoleh atau menerima sunnahnya. Lalu, ilmu jarh wa at-ta'dil adalah ilmu untuk mengetahui keadilan, kecacatan, dan kedabitan dari para perawi hadis. Yang ketiga, ilmu ilmu hadis adalah ilmu yang membahas mengenai sebab samanya sehingga menjadikan kecacatan pada kesahihan hadis. Lalu ada ilmu nasih wal mansuh adalah ilmu yang membahas mengenai hadis yang sudah dimansuh dan menasihkannya. Yang kelima ada ilmu asbab wurud al-hadis adalah ilmu mengulas latar belakang sebuah hadis itu lahir serta alasan kenapa Nabi menyampaikan sabdanya. Yang keenam ada ilmu garib al-hadis adalah ilmu yang memberikan pemahaman mengenai kata dan makna di dalam hadis yang sukar serta jarang diketahui. Lalu 7, ilmu mustalah al-hadis adalah ilmu untuk mengetahui istilah para ahli hadis. Lalu yang ketiga itu adalah ijtihad yang dibagi menjadi 4, ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan uruf. Ijtihad adalah menggerakkan tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum yang dikandung dalam Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum, artinya yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Lalu bentuk ijtihad ada 4, yang pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan atau kebulatan kesesuaian pendapat dari para seluruh mujtahid. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, kebolehan untuk beristri lebih dari 1 orang. Yang kedua adalah qiyas, ialah menyamakan hukum terhadap suatu masalah atau perbuatan yang belum ada hukum atau nash berdasarkan dengan hukum yang telah ada hukum atau nashnya dengan memperhatikan kesamaan. Contohnya meminumkan narkotika di mana itu belum ada nash hukumnya lalu ditentukan dengan qiyas, yakni dipersamakan dengan meminum khamar karena telah ada dasar nash hukumnya, yakni firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 90. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, menyembah patung, dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah sesuatu yang kotor, termasuk perbuatan setan. Karena itu, hendaklah kamu menjauhinya agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi, meminum narkotika itu sama dengan meminum khamar, karena bersamaannya itu akibatnya itu adalah menimbulkan mabuk bagi yang meminumnya. Lalu yang ketiga itu maslahah mursalah
ialah menetapkan suatu hukum yang bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang keempat ada urf, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dengan tidak bertentangan dengan syara Al-Quran dan hadis atau sunnah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.